Perkenalkan, namaku Alif Almasyabar Mastura dari Prodi Fisika. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Adinda Dewi dari program studi Fisika. Halo, perkenalkan namaku Amirul Sahla Airin Utomo dari Prodi Matematika. Halo, aku Dia Fitriansi dari Kota Surakarta dan aku dari Prodi Kimia. Halo, namaku Glora Ramadhani dari Prodi Ilmu Lingkungan. Halo, perkenalkan namaku Rizky Aula Hermawan dari Prodi Statistika. Halo, perkenalkan aku Saniah Nutri Afianti dari Prodi Ilmu Lingkungan. Aku Fianrisy Andika, asal dari Sampang, Madura, Prodi Farmasi. Halo, perkenalkan namaku Janeta Khalifa Amrahman, asal Surakarta dari Prodi Kimia. Namaku Nurrohmah Alfiani dari Prodi Kimia. Halo, perkenalkan namaku Milda Islamisalah dari Prodi Biologi. Namaku Marcelinda Ayu, aku dari Prodi Farmasi. Halo, perkenalkan namaku Dita dari program studi Fisika. Halo, namaku Mutiara Permata Aji dari Prodi Fisika. Halo, aku Muhammad Hamadino Fasilistio dari Prodi Informatika. Halo, perkenalkan namaku Alifatur Rifan Akbar dari Prodi Matematika. Perkenalkan, namaku Jonita Khalifa Amrahman. Di sini aku akan menjelaskan makanan adat khas suku Berau. Yang pertama yaitu ayam cincane, Kalimantan Timur. Dalam proses pembuatannya, ayam cincane menggunakan daging ayam kampung sebagai bahan dasarnya. Karena ayam kampung dikenal mempunyai daging yang lebih gurih dibanding ayam potong biasanya. Pada saat memasak daging, pertama daging dilumuri dengan air asam jawa dan didiamkan selama kurang lebih 5 menit. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghilangkan bau amis pada ayam. Setelah itu, daging ayam tersebut digoreng dengan minyak matang, mentega hingga setengah matang. Ketika sudah setengah matang, daging tersebut disiram dengan santan dan ditunggu sampai santan tersebut mengering. Yang kedua yaitu adalah nasi bekepor dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Nasi bekepor, makanan khas Kalimantan Timur ini adalah nasi liwet yang dimasak di atas arang yang membara. Bahan-bahan seperti daun kemangi, cabai, ikan goreng kering yang sudah dihancurkan, dan sedikit perasan jeruk nipis dimasukkan ke dalam kenceng, kendil, atau panci. Semua bahan itu dicampurkan ke dalam nasi setengah matang yang masih mengumpulkan uap panas. Setelah diaduk-aduk hingga merata dan matang, nasi bekepor pun siap dinikmati. Oke, perkenalkan nama saya Halifatur Rifan Akbar. Di sini saya menjelaskan makanan khas dari Kalimantan Timur. Nah, yang ketiga ialah sambal bumi udang. Nah, sambal bumi udang ini berasal dari Bontang, kota di pesisir Kalimantan Timur. Nah, cara pembuatannya ialah sambal gami diolah dengan cara digoreng. Pertama-tama bumbu dipotong, sedangkan cabai bisa diulek. Setelah itu cabai halus digoreng. Barulah diberi bumbu yang sudah dipotong kecil-kecil. Bumbu-bumbu tersebut dipotong supaya sambal lebih terasa kasar. Nah, yang kedua ialah daging masak bumi hangus. Makanan ini cukup unik dikarenakan warnanya itu lebih seperti gosong, tetapi itu tidak gosong dikarenakan pemasakannya itu menggunakan kecap manis yang mengakibatkan warnanya lebih terlihat gelap. Sekian dari kami, maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kali ini saya akan membahas tentang bahasa. Bahasa adalah sarana kita dalam berkomunikasi sehari-hari. Dan tentu saja suku Berau memiliki bahasa daerah mereka sendiri. Nama bahasanya adalah bahasa Berau atau Melayu Berau. Bahasa Berau adalah salah satu bahasa Austronesia atau salah satu rumpun bahasa utama di dunia yang digunakan oleh suku Berau untuk berkomunikasi sehari-hari. Jadi, suku Berau selain menggunakan bahasa Indonesia, mereka juga menggunakan bahasa daerah mereka sendiri yaitu bahasa Berau atau Melayu Berau. Fun fact, Melayu Berau atau bahasa Berau ini memiliki kemiripan atau kesamaan dengan Melayu Sabah dan Melayu Brunei. Dan ini adalah beberapa contoh kata-kata dalam bahasa Berau. Yang pertama ada Abisia yang artinya mereka. Yang kedua ada serubit yang artinya sedikit. Yang ketiga ada pabula yang artinya bohong. Yang keempat ada anta artinya kita. Dan yang kelima ada aliapa artinya kenapa. Salah satu alat musik dari suku Berau Kalimantan Selatan adalah tarbang. Tarbang memiliki 3 bagian yaitu muka, karangka atau karongkong, dan belakang. Bagian muka biasanya ditutupi oleh kulit kambing, sedangkan bagian karongkongnya biasanya dibuat dari kayu jingga atau kayu nangka.
Menurut klasifikasinya, terbang di daerah Kalimantan Selatan itu terbagi atas 4 macam, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu terbang siluman hadra, terbang madihin, terbang lamut, dan terbang burda. Yang pertama, terbang siluman hadra yang merupakan terbang yang terkecil dari seluruh jenis-jenis terbang yang ada di Kalimantan Selatan, yang biasanya dipakai sebagai pengiring kesenian siluman hadra dan rudat. Yang kedua, terbang madihin yang ukurannya sedang dan biasanya dipakai sebagai pengiring kesenian madihin. Yang ketiga, terbang lamut yang ukurannya besar dan biasanya dipakai sebagai pengiring dalam kesenian lamut. Dan yang terakhir yaitu terbang burdah dan juga pengiring orang Ma'ayun anak yang memiliki ukuran paling besar dan banyaknya ada 4 buah yang masing-masing berfungsi sebagai pembawa, peningkah, penganting, dan pengayuh. Di suku Berau juga banyak keanekaragaman cerita rakyatnya loh. Yang pertama, Aji Suryana Takusuma. Yang kedua, Sitani Barau Sadipa. Yang ketiga, Gugua Sarang Burung Palas Baruni. Yang keempat, Puan Sitadung. Yang kelima, Badil Kuning dari Kerajaan Sambaliung. Yang keenam, Bang Dalai. Yang ketujuh, Batu Bual. Dan yang kedelapan, Kepala Lading. Selanjutnya, yang ke-9, Lamin Talungsur. Yang ke-10, Si Palwi dan Singungu. Yang ke-11, Puntianak. Yang ke-12, Gunung Mantaruni. Yang ke-13, Santari Sial. Yang ke-14, Bumbung Lantung. Yang ke-15, Bakantan dan Burung Kangkaput. Yang ke-16, Siput dan Bangau. Yang ke-17, Nalau Raja Tondoy. Ini namanya tari Jepen. Nah, asal-usulnya itu dibawa oleh ulama Arab ke tanah Melayu. Jepen berasal dari kata Alzapin yang artinya gerakan kaki. Namun karena dialeknya disesuaikan dengan suku Berau, maka tari Alzapin lebih sering dikenal dengan Jepen. Gerakannya pun juga disesuaikan dengan kebudayaan dari suku Berau. Lalu tari Jepen ini punya 5 filosofi. Yang pertama, menjunjung tinggi adab adat istiadat. Yang kedua, menghormati yang tinggi dan sama derajatnya. Yang ketiga, saling menjaga arah. Yang keempat, menguatkan silaturahmi. Dan yang terakhir, meningkatkan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Tari Jepen Eroh. Eroh dalam bahasa Kutai berarti ramai, riuh, dan gembira. Sebagai contoh ragam penghormatan, ragam gelombang, ragam samba, sentangan, ragam samba penuh, ragam gengsot, ragam anak, dan lain sebagainya. Alat musik yang digunakan pada tari tersebut adalah rebana. Atribut tarian tidak ada kostum khusus, hanya berupa baju kurung layaknya baju khas Melayu. Akan tetapi di Kabupaten Berau ini kostum penarinya identik berwarna kuning yang mengandung arti kemakmuran. Suku Berau memiliki pakaian adat yang bernama ta'a. Ciri khas ta'a adalah hiasan manik-manik dan bulu burung yang disusun secara rapi sehingga terlihat indah dan menarik. Ta'a terbuat dari bahan bludur hitam dengan dilengkapi aksesoris yang mencolok yang dijahit. Ta'a menggunakan atasan tanpa lengan dan menggunakan bawahan dengan motif yang sama. Ta'a memiliki 3 motif, yaitu motif burung enggang dengan motif harimau yang biasa dipakai oleh bangsawan dan motif tumbuhan yang biasa dipakai oleh rakyat biasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pakaian adat pria dari suku Berau yang bernama Sapai Sapak. Warna dari pakaian adat Sapai Sapak didominasi oleh warna cerah seperti warna emas atau hijau. Dan aksesoris yang digunakan oleh pakaian Sapai Sapak yaitu senjata perisai perang Mandau disisipkan di pinggangnya. Di sini aku akan menjelaskan sedikit mengenai rumah adat khas suku Berau. Suku Berau adalah suku asli dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Rumah adat suku Berau disebut dengan rumah lamin. Rumah lamin adalah semacam rumah panggung yang terbuat dari kayu-kayu hutan suku asli Berau. Suku Berau membuat rumah adatnya dalam bentuk rumah panggung dengan tujuan untuk menghindari serangan hewan buas dan juga banjir, karena wilayah Kabupaten Berau yang dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Rumah lamin dihuni secara berkelompok, bahkan bisa sampai ratusan kepala keluarga. Rumah lamin terdiri dari dapur, bilik, dan ruang tamu. Setiap keluarga mempunyai 1 dapur.
bilik hanya untuk orang yang sudah menikah. Ruang tamu digunakan sebagai ruang publik karena bentuk ruangan ini memanjang di depan bilik-bilik keluarga. Sehingga selain digunakan sebagai tempat pertemuan, ruang tamu, ruang keluarga, ruangan ini juga digunakan sebagai tempat tidur anak-anak yang belum berkeluarga. Rumah lamin terdiri dari 2 tiang penyangga, yaitu 1 tiang penyangga inti untuk menopang atap, yang kedua tiang penyangga lainnya untuk menopang lantai. Upacara baturunan menurunkan perahu adalah upacara menurunkan perahu ke Sungai Segah. Sebelum perahu diturunkan, akan diadakan prosesi adat oleh sesepuh adat yang dinamakan Nyerandu, yang artinya memberi sesaji lalu didoakan agar perahu dan pendayung merasa kuat, tetap selamat dan memenangkan pertandingan. Setelah itu, perahu akan digotong bersama-sama untuk diturunkan ke Sungai Segah. Setelah itu, para pengangkat akan bersiap-siap untuk mendayung perahu sepanjang Sungai Segah. Tradisi masyarakat Berau yang dikenal dengan tradisi baturunan, tradisi ini merupakan pertandingan mendayung menggunakan perahu kayu. Perahu kayu dengan kelir kuning ini memiliki lebar 1 meter, ujung depan perahu berbentuk ukuran kepala naga, tengah menggaga, batang leheret tertulis naga sakuin, yang berarti naga kepala 2. Naga sakuin merupakan benda milik keraton